Baik para siswa sekalian, kita lanjutkan pada pertemuan ketiga ini, yaitu faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan tumbuhan, yaitu faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dan faktor internal yang sudah kita bahas, itu keduanya saling mempengaruhi. Baik faktor internal maupun eksternal itu saling berinteraksi mempengaruhi satu sama lain. Artinya kedua faktor tersebut benar-benar diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan. Misalnya tumbuhan secara genetik, secara internal itu memiliki gen yang besar, tinggi, ya. Misalnya jagung biji 11 itu adalah bibit unggul yang memiliki tongkol besar dan bijinya besar-besar. Itu secara internalnya, secara genetiknya itu bisa diwariskan, ya. Akan tetapi kalau tidak didukung oleh faktor eksternal, misalnya kurangnya makanan, ya, hidup di tempat yang gersang, kurang cahaya, ya, kurang kelembaban dan lain sebagainya, maka pertumbuhan genetiknya itu tidak akan tumbuh dengan baik, dengan sempurna, ya. Oleh karena itu keduanya baik eksternal maupun internal itu diperlukan. Baiklah, faktor eksternal yang pertama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah faktor nutrisi. Ya, jadi yang pertama adalah nutrisi dan air, atau dikenal dengan unsur hara. Jadi unsur hara adalah unsur yang diperlukan oleh tanaman. Ya. Unsur hara ini terbagi dua kelompok. Yang pertama unsur makro, yaitu unsur yang diperlukan dalam jumlah banyak. Yang termasuk unsur makro adalah fosfor, kalium, nitrogen, belerang, kalsium, magnesium, besi, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok kedua adalah unsur mikro. Unsur mikro adalah unsur yang diperlukan dalam jumlah kecil. Tapi walaupun demikian mutlak diperlukan, ya, walaupun jumlahnya kecil. Yang termasuk unsur mikro adalah molibdenum, boron, tembaga, mangan, seng, atau zinkum, klor, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah faktor eksternal yang pertama. Nah, coba sekarang perhatikan gambar pada slide berikut ini. Nah, pada gambar ada dua tanaman, ya, yang ditanam pada labu yang berbeda. Perhatikan labu yang sebelah kanan, sebuah tanaman, ya, itu ditanam kemudian diberi, ya, larutan nutrisi atau mineral yang lengkap. Jadi larutan nutrisi atau unsur hara yang lengkap. Nah, yang kanan itu, ya, tanaman, ya, yang diberi larutan yang tidak mengandung potasium atau kurang lengkap. Nah, kemudian diamati pertumbuhannya setelah beberapa hari, ternyata tanaman yang diberi mineral atau unsur hara yang lengkap itu menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Faktor eksternal yang kedua yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah cahaya. Ya. Cahaya diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Ya. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada dua tanaman yang ditanam dalam dua pot yang mendapat perlakuan yang berbeda. Pada
pot sebelah kiri, tanaman disimpan di tempat yang gelap. Kemudian pot D disimpan di tempat yang terang. Kemudian diamati, ternyata tanaman yang disimpan di tempat yang gelap tuh, menunjukkan pertumbuhan memanjangnya pesat, cuman ya tubuhnya kurus, pucat, ya, dan kurang kuat. Dan tanaman yang ditanam pada atau disimpan pada tempat yang cukup cahaya, ternyata pertumbuhannya untuk pertumbuhan memanjangnya agak lambat. Cuman tumbuhan tersebut menampakkan hijau segar, kuat, ya, dan pertumbuhan melebar itu ya lebih baik dibandingkan di tempat yang gelap. Jadi gambar tersebut menunjukkan ini perlakuan ya menanam tanaman di dua tempat yang berbeda, yaitu di tempat terang dan di tempat yang gelap. Tumbuhan akan merespon terhadap banyak sedikitnya penerimaan cahaya dari matahari. Respon tumbuhan terhadap banyak sedikitnya penerimaan cahaya matahari disebut fotoperiodisme. Sehingga nanti akan terdapat kelompok tumbuhan. Pertama adalah tumbuhan berhari pendek. Tumbuhan berhari pendek artinya tumbuhan akan berbunga dan tumbuh dengan baik jika mendapat cahaya kurang dari 12 jam. Kemudian ada kelompok tumbuhan berhari panjang. Tumbuhan berhari panjang artinya tumbuhan yang akan berbunga dan tumbuh dengan baik jika mendapat cahaya lebih dari 12 jam. Kemudian ada tumbuhan berhari sedang, yaitu tumbuhan yang akan berbunga dan tumbuh dengan baik jika mendapat penyinaran cahaya matahari sekitar 12 jam. Dan ada tumbuhan berhari netral. Artinya dia berbunga atau tumbuhnya itu tidak tergantung pada lamanya penyinaran cahaya matahari. Kemudian faktor eksternal yang ketiga adalah suhu udara. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim. Kalau suhu terlalu rendah, enzim tidak bekerja dengan baik. Perubahan suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan yang meliputi reproduksi tumbuhan, ya, fotosintesis, respirasi tumbuhan, dan transpirasi. Suhu yang paling baik untuk proses pertumbuhan itu berkisar antara 10 derajat sampai 38 derajat Celcius. Kemudian faktor eksternal yang keempat yaitu oksigen. Oksigen diperlukan untuk proses respirasi atau proses metabolisme. Oksigen yang cukup banyak, maka pertumbuhan akar tumbuhan akan semakin baik. Jadi oksigen diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Kelima adalah kelembaban. Kelembaban itu adalah banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara atau banyaknya uap air yang terkandung di dalam tanah. Apabila kelembaban udara rendah, maka penguapan akan meningkat sehingga penyerapan nutrisi akan baik, ya, akan lebih banyak. Hal ini akan memacu terhadap pertumbuhan tanaman. Semakin tinggi zat organik dalam tanah, semakin banyak pula jumlah air yang diikatnya. Keadaan ini dapat mengurangi kepadatan struktur tanah sehingga porositas dan sirkulasi lebih baik. Hal ini mengakibatkan tanaman menjadi lebih subur. Nah, itulah
faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, baik faktor internal maupun eksternal. Sekarang kita lanjut ke sub pokok bahasan mengenai perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju ke arah dewasa. Perkembangan ke arah dewasa tidak bisa diukur secara kuantitatif atau angka, tetapi dapat dilihat secara nyata. Nah, dewasa secara fisiologis bisa dilihat misalnya dari tumbuhan atau makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Artinya tumbuhan tersebut sudah siap untuk bereproduksi. Tumbuhan memiliki berbagai macam jaringan, mulai yang bersifat meristematik sampai jaringan stabil atau jaringan yang sudah dewasa, mantap, dan tidak mengalami perubahan lagi. Nah, proses perubahan jaringan dari jaringan meristem, ya, jaringan muda menjadi jaringan mantap itu adalah proses perkembangan. Nah, kalau kita lihat perkembangan jaringan, tadi dikatakan ya perkembangan jaringan itu mulai dari jaringan meristem. Ya, misalnya jaringan kambium atau jaringan-jaringan yang ada di ujung batang, di pucuk atau ujung akar. Nah, jaringan meristem nanti akan berkembang menjadi jaringan parenkim. Nah, misalnya dari parenkim ada yang membentuk jaringan kolenkim. Nah, ada pula yang disebut dengan perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis adalah perubahan ke arah dewasa yang ditandai siapnya suatu individu untuk melakukan reproduksi. Misalnya kalau pada tumbuhan berbunga adalah tumbuhan tersebut sudah menampakkan bunganya, sehingga dia telah siap untuk melakukan reproduksi. Oke para siswa sekalian, sebelum kita mengakhiri materi ini, silahkan kerjakan dulu tugas-tugas dan pertanyaan di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa.